Bung Hatta, wakil presiden kita yang pertama, Bapak Koperasi Indonesia, bisa jadi dia malah bakalan menangis sedih. Dia bakalan menangis ngeri melihat rencana pemerintahan Presiden Prabowo membangun dan mengucurkan dana ke puluhan ribu koperasi merah putih di desa-desa. Di bawah komando duet Zulhas dan Budi Ari, Menteri Koordinator Zulkifli Hasan dan Menteri Koperasi Budi Ari, pemerintah berencana mengucurkan dana hingga total 400 triliun buat membiayai 80 ribu koperasi desa. Program ini sedang dikebut dan rencananya bakal diluncurkan serentak pada tanggal 12 Juli tahun ini, tepat di perayaan Hari Koperasi. Bung Hatta selain merupakan tokoh yang mencita-citakan koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional, dia juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur, bersih, hemat, dan anti korupsi. Sejarah mencatat Bung Hatta adalah tokoh yang konsisten dengan sikap anti korupsinya, baik sewaktu menjadi pejabat tinggi negara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masalahnya di sini yang harus kita catat di sini. Program buat mengucurkan dana besar-besaran buat koperasi sangat rawan korupsi, sangat rawan penyalahgunaan dan penyelewengan. Makanya, rencana dari pemerintahan Pak Prabowo ini sangat bisa jadi malah bakal membuat tokoh anti korupsi seperti Bung Hatta merasa ngeri. Pernah di era pemerintahan Presiden Habibie, di awal-awal era reformasi, dilakukan program serupa di bawah orang kuat dan kepercayaan Pak Habibie ketika itu, yakni almarhum Pak Adi Sasono. Waktu itu Pak Adi Sasono yang menjabat sebagai Menteri Koperasi mengucurkan dana sekitar 10,8 triliun buat dibagikan ke koperasi-koperasi. Hasilnya sudah bisa diprediksi. Kita nggak melihat manfaat dari program ini. Koperasi di negara kita masih begitu-begitu saja. Kucuran dana 10,8 triliun buat koperasi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak anggaran yang bocor. Banyak koperasi abal-abal yang mendapatkan dana. Dan ada juga uang yang kabarnya malah mengalir buat politik. Buat pembiayaan partai politik. Nah, berkaca dari pengalaman itu, berkaca dari pengalaman teramat buruk ini, kita sudah pasti harus pasang sikap curiga sama rencana Presiden Prabowo buat membangun 80 ribu koperasi merah putih. Ide dari Pak Prabowo ini tentu saja tidak salah. Ini adalah niat baik dari pemerintah. Tapi masalahnya kita nggak bisa dan nggak boleh bersikap lugu. Implementasi dari niat baik Presiden Prabowo ini bisa jadi malah bakal berantakan. Kucuran dana jumbo 400 triliun sangat bisa disalahgunakan, dimanfaatkan, dan banyak kebocoran bakal dibiarkan terjadi. Bagi banyak pemain politik, bisa jadi program Koperasi Merah Putih adalah proyek. Ini sekedar proyek. Proyek Koperasi Merah Putih. Ini adalah sumber uang dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan dengan mudah, asalkan punya koneksi yang tepat. Masalahnya sekarang ini kita tahu kalau pemerintah sedang bokek, pemerintah sedang nggak punya uang. Malahan baru 3 bulan tahun 2025 berjalan, baru 1/4 dari tahun berjalan, diketahui pemerintah sudah memborong utang sebanyak 40% dari total yang dijatahkan buat tahun ini. Ini indikasi kuat kalau posisi keuangan pemerintah sudah tekor. Makanya, menurut pemberitaan, dana buat koperasi bakal diambil dari dana desa, uang yang sebetulnya adalah milik masyarakat desa dan harus digunakan buat kepentingan dan sesuai aspirasi dari masyarakat desa sendiri. Secara aturan di Undang-Undang Desa juga nggak diatur kalau dana desa bisa dipakai buat memodali koperasi. Makanya, ketidakjelasan konsep, anggaran, dan tujuan Koperasi Merah Putih membingungkan para kepala desa yang sekarang mendapat perintah buat membentuk koperasi-koperasi tersebut. Kalau dana desa dipotong buat koperasi dan nggak bisa dipakai karena jadi agunan pinjaman ke bank buat operasional,
Terus gimana mereka bisa membangun desa? Soal kegiatan ekonomi di desa yang memanfaatkan dana desa, sekarang ini sebetulnya sudah ada program badan usaha milik desa atau BUMDes yang sudah banyak kisah suksesnya. Sekarang ini sudah banyak BUMDes yang bahkan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan dana desa dari pemerintah buat pembangunan di daerah masing-masing. Jadi kalau konsep BUMDes ini sudah berjalan dengan baik, kenapa sekarang dipaksakan pembentukan koperasi merah putih? Bisa jadi, bisa sangat jadi, program koperasi merah putih adalah program nostalgia. Karena gagasan ini datang dari ekonom Sumitro Joyo Hadi Kusumo, ayah dari Pak Prabowo. Menurut catatan majalah Tempo, saat berceramah sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia, tanggal 16 Desember tahun 1996, Pak Mitro melontarkan gagasan supaya badan usaha milik negara menyisihkan 1-5% dividen buat memodali koperasi. Ide ini konon sudah disampaikan 17 tahun sebelumnya kepada JB Sumarlin, Menteri Keuangan periode 1988 hingga 1993. Tapi waktu itu Pak Sumarlin menolak secara halus gagasan dari Pak Mitro itu. Sekarang, rupanya Pak Prabowo ingin mewujudkan gagasan dari ayahnya itu yang dilontarkan sekitar 45 tahun lalu. Masalahnya, Pak Prabowo nggak punya konsep yang terukur dan transparan sehingga bisa diuji publik sebelum program ini diwujudkan. Apa mau dikata? Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Nostalgia Pak Prabowo akan ide-ide ayahnya sudah mulai dijalankan. Di beberapa desa, koperasi merah putih sudah berdiri, meski para pengelolanya bingung dari mana bisa mendapat modal dan bagaimana menjalankan usaha. Sekarang kita harus bersiap-siap. Kita harus bersiap kalau implementasi koperasi merah putih bakal jauh lebih berantakan, bakal jauh lebih amburadul dibandingkan program Presiden Prabowo lainnya, seperti makan bergizi gratis dan Danantara. Makanya, tampaknya bukan cuma Bung Hatta, bukan cuma Bapak Koperasi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bagaimana pendapat Anda tadi yang juga sudah kita mendengarkan bersama penyampaian dari Saudari Rini Budoyo, yaitu soal Menteri Koperasi atau Koperasi Negeri ini ya, yang dipimpin oleh siapa ya? Budi Ari ya, Ketua Projo ya, Budi Ari yang dulu pernah juga sebagai menteri di pemerintahan Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo. Ya, dulu beliau menjabat sebagai Menkominfo ya, dan sekarang Menteri Koperasi kalau nggak salah tuh. Kalau saya salah silakan dikoreksi saja ya. Kita belajar bersama di sini. Nah, tentu memang kalau kita melihat tadi ada penyampaian dan sempat juga Budi Ari ini ya diduga atau ada terlibat di Komdigi gitu ya, apa namanya, judul ya kalau nggak salah ya, dan kemudian apa lagi ya, macam-macam ya sebetulnya tadi disampaikan sudah banyak juga, dan kemudian memang banyak juga tanggapan-tanggapan masyarakat yang saya lihat berharap Presiden Prabowo Subianto ya ganti saja Budi Ari, copot saja gitu ya dari kabinet ya, karena mungkin orangnya Jokowi gitu ya, karena ya dengan jelas juga kita tahu ya persoalan-persoalan yang dihadapi negeri ini sangat banyak sekali dan banyak sekali kerap disangkut-sangkut pautkan dengan Jokowi, dan juga soal isu matahari kembar ya. Makanya kalau orang-orangnya Pak Jokowi, ya banyak masyarakat menginginkan bahwa itu digantikan saja semuanya orang-orang Jokowi yang ada di kabinet saat ini, gitu ya. Ya tapi ya tidak menutup kemungkinan orang-orang itu yang sudah berpengalaman, gitu ya. Makanya mungkin dipakai di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Tapi pengalamannya seperti apa? Sukses tidak menjalankan tugasnya?
ada rekam jejaknya, ada track recordnya, ada apa saja yang sudah dilakukan, apa kontribusi mereka selama menjabat di pemerintahan, yang mungkin teman-teman juga punya penilaian. Tapi dengan jelas juga saya mengatakan setiap pemimpin itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada plus minusnya juga dalam memimpin ya. Jadi tergantung bagaimana kita masyarakat Indonesia dalam menilai itu sendiri. Dan kemudian di sini saya coba lihat penyampaian dari Robi Stefanus ya. Waduh, 400 triliun kenapa nggak diversifikasi atau disertifikasi ke satu rumah, satu sarjana dan satu rumah, dua lulusan SMA atau SMK untuk pendidikan menyangkut teknologi kan. Kemudian dan antara sudah sangat mengerikan, ini apalagi, apakah rakyat harus dipaksa percaya? Ya betul, rakyat nggak bisa berbuat apa-apa kecuali ikut merasa sangat mengerikan. Apa program-program super besar itu sudah dikaji dan diperhitungkan matang-matang? Contoh MBG jadi apa itu? Nah, ini masalah MBG ini juga pro dan kontra juga teman-teman ya, karena banyak juga masyarakat Indonesia yang tidak terlalu setuju masalah program ini. Tetapi pemerintahan ini ya ini program unggulannya di waktu kampanye ya, makan siang gratis pada saat itu, sekarang makan bergizi gratis ya. Dan kemudian itu sudah sampai sejauh mana program itu ya, apakah sudah merata ke seluruh pelosok negeri ini atau hanya terjadi di kota-kota besar sana saja gitu ya. Kan ini menjadi pertanyaan kita. Setahu saya di desa saya belum belum ada ya, setahu saya belum ada. Kemudian Dharma Putra misalnya di sini disebut mestinya tak usah bangun koperasi logo atau lagi gitu ya. Ini salah ketik. Lebih baik yang sudah ada koperasi disehatkan lagi. Sudah biasa banyak ada badan-badan jadi cekan untuk korupsi. Pasti korupsi tumbuh subur. Zaman Orba ada KUD, nasibnya tidak jelas. Muncul lagi koperasi sejenis, siap-siap mulanya. Ya makanya tadi dikatakan oleh saudara Rini Mudoyo, ya bapak koperasi kita, Bung Hatta itu mungkin mendengar ini menangis, sedih sekali, ya. Bagaimana kita di Indonesia mengenal itu ya dari Bung Hatta, ya, wakil presiden pertama, ya, di era pemerintahan Presiden Soekarno, ya, Soekarno Hatta. Dan mereka berdua ini yang berjuang, ya, dan dari eh, kepemimpinan mereka inilah Indonesia ini merdeka, gitu ya. Ya meskipun memang secara sadar kita tahu bahwa itu perjuangan seluruh rakyat Indonesia, gitu ya. Tapi di bawah kepemimpinan beliau-beliau itu. Nah, kemudian saya sangat setuju narasinya. Bisa jadi buat politik mempertahankan kekuasaan dan membiarkan korupsinya menjadi budaya. Ini akan membuahkan kehancuran dan merusak generasi anak bangsa. Di Indonesia ini memang kalau korupsi ini teman-teman kayak udah melekat kali ya di Indonesia ya. Oke, udah membudaya ya, atau sudah jadi budaya gitu ya. Belum bisa saya melihat dituntaskan, diberantas ya sampai setuntas-tuntasnya, diberantas sampai lenyap gitu ya soal-soal korupsi ini. Padahal sebetulnya kita berpikir kalau hanya untuk menikmati kehidupan yang mungkin cukup saja gitu ya, ya dan mereka sudah ada gaji, sudah difasilitasi misalnya para pejabat-pejabat misalnya ya. Ya meskipun gak semua pejabat yang korup juga, tapi ya daripada kalau kita melihat banyak juga sebetulnya para pejabat tapi gak semua yang korup-korup itu ya, difasilitasi sudah ya, digaji sudah enak gitu ya. Kita rakyat Indonesia apalagi kalangan bawah gitu ya, rakyat-rakyat biasa, kadang-kadang kita memenuhi kebutuhan sehari-hari saja pun itu susah banget.
Jangankan beli kereta deh, jangankan beli motor ya, sepeda motor gitu ya, atau sepeda dayung gitu ya, atau apa lah itu, atau beli baju gitu ya. Beli beras pun kadang-kadang kita sudah susah sekali teman-teman. Ditambah lagi ya, ditambah lagi harga beli sekarang naik gitu ya di pasaran. Tapi kita mendengarkan ada si A misalnya korupsi sekian ratus triliun, sekian miliar, apa nggak menangis kita sebagai masyarakat Indonesia mendengarkan hal itu, apalagi kalangan bawah kayak kayak kita kita ini gitu ya. Dan harapan kita ke depan ini bisa dituntaskan sampai setuntas-tuntasnya. Kalau memang ada indikasi-indikasi korupsi segala macamnya, dipecat aja lah gitu ya, ngapain dipakai-pakai lagi, copot aja langsung. Banyak orang yang bisa menggantikan dan bahkan orang yang berlebih berkompetensi di bidangnya ya, yang kemudian ada yang jujur, ada yang bersih gitu ya. Itu yang diharapkan masyarakat sebetulnya. Tetapi dalam dunia politik yang saat-saat ini sering kita dengarkan ya, adanya politik balas budi gitu ya, balas jasa atau apapun itu. Jadi agak ribet juga sebetulnya ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain ya, saya juga minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI, harga mati.